Selamat malam kita semua. Selamat malam. Sekali lagi selamat malam kita semua. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya nama lengkap Jemaah Publika Kusuma, biasa disapa Pak Ricardo. Saya berasal dari Flores ITT dan saat ini lagi studi dan masuk kongregasi saudara-saudara Dina atau OEM. Nah saat ini kuliah di lingkungan Vegetarian. Terima kasih, salam kenal. Kata komunikasi karena hari ini sudah ini Umur 23. sudah mau formal. Oke, sekarang perkenalkan nama saya Master Yusuf Al-Fatih. Nama saya Yusuf atau Yusuf. Saya berasal dari Maluku kalau agak tahu dan kampung tapi Nah sekarang saya sebenarnya studinya tuh di Jakarta di SDN di Jakarta, sekolah tinggi di sama Jakarta. Namun kesini untuk mengikuti program PPKN program mahasiswa sehingga ini ke kampusnya Praterida di Kebunan di STW Kebunan. Sekarang saya sama Praterida Nah, sekarang kita masuk ke agenda selanjutnya pada kita mengikuti dan Yang dari kisah para rasul bahwa ayat 1 sampai 47 saya jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertemu dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berbagi. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka mengesahkan rugi di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, terima kasih Pak Berkah. Nah, sebelum masuk dalam pertemuan, ada yang tahu nggak lagu hari ini ada kan? Ya, berarti ada kita semua berdiri, terus sambil pada anak-anak kita nyanyikan lagu hari ini ya, hari perasaan hari ya. Ya silakan dulu. Yang berdiri. Oke, sambil bergerak ya. Tahu kan lagunya tahu kan? Oke, 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng, ayo jalan.
tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Oke, satu dulu. Oke. Sekarang kita masuk dalam pembukaan. Nah, dalam kisah para rasul, bab 2 ayat 41 sampai 47 mengisahkan kehidupan jemaat percaya yang hidup dalam kesatuan dan kesalihan. Makanya kita mengatakan kita bangun berdiri, kita bergandeng tangan, itu melambangkan suatu kesatuan antara sesama, antara orang tua dan anak, antara teman, sahabat. Nah, sehingga berikut tersebut mengerti pentingnya keterlibatan aktif dalam kehidupan komunitas iman. Nah, ada maksudnya ada fondasi awal pertumbuhan iman terdapat di keluarga. Ya, salah satu itu kesatuan gereja antara Kristus dan gereja berawal dari keluarga dan kesatuan keluarga. Nah, kesatuan keluarga antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik, antara adik dan kakak. Nah, kesatuan itu melambangkan kasih, sehingga kesatuan keluarga menjadi fondasi awal dalam membangun gereja. Nah, setelah keluarga masuk kepada lingkungan atau hukum atau lingkungan. Nah, sehingga lingkungan itu relasi antara sesama, relasi antara tetangga, relasi antara hukum dipupuk dari kesatuan keluarga, sehingga kesatuan Kristus, gambaran kesatuan Kristus dan gereja adalah kesatuan keluarga. Karena yang pertama, Allah menganugerahkan kasih kepada orang tua kalian pertama kali. Nah, sehingga orang tua kalian menjadi hamba cipta kasih Allah pertama kali yang ditunjukkan oleh gereja dan Kristus. Nah, kemudian yang kedua, Allah menganugerahkan kasih yang seperti ya kelahiran kalian. Nah, itu menjadi suatu pelengkap dari kasih Kristus itu sendiri, sehingga anak adalah pelengkap dari kasih Kristus yang sudah tertanam dalam diri bapak ibu. Nah, kemudian hal ini menunjukkan bahwa praktik iman yang dilakukan bersama-sama menjadi fondasi yang kuat bagi kehidupan rohani dalam keluarga sehari-hari. Keterlibatan aktif dalam komunitas iman juga dapat membawa ikatan spiritual dan memberikan dukungan dalam pertumbuhan rohani. Meskipun komunitas iman awal hidup dalam kesatuan dan kesalehan, ada kemungkinan terjadi konflik, ketidaksempurnaan atau ketidakkonsistenan dalam praktik iman. Nah, seringkali ini tanpa kita sadari, sering ini terjadi berawal dari keluarga sebelum masuk dalam komunitas lingkungan, komunitas gereja. Sebuah konflik terjadi pertama kali di keluarga. Nah, seperti tidak makan bersama, terus ketika orang tua memberi nasihat, main HP, terus anaknya melawan orang tua, terus apa lagi? Ketika anak lagi berkumpul bersama ternyata hanya bermain HP, karena faktanya sekarang seperti itu. Lagi berkumpul bersama, malah sibuk sendiri-sendiri, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan chatting, Facebook dan Instagram. Nah, refleksi dengan tema memelihara iman dalam keluarga sehari-hari adalah kesempatan yang berharga untuk menemukan peran dan tantangan yang dihadapi dalam memelihara iman Kristen dalam konteks kehidupan keluarga. Nah, tema ini sungguh menarik karena memelihara iman dalam keluarga sehari-hari, kita sadari bahwa itu bukan hal yang mudah, apalagi di zaman sekarang ini. Kalau dulu kan orang tua didik orang tua kalian pasti tahu, ketika oma opa didik orang tua kalian pasti manut. Namun sekarang tidak. Ketika orang tua marah, anak lebih marah lagi. Faktanya seperti itu. Yang frater temukan di keluarga-keluarga di Jakarta seperti itu. Faktanya seperti itu, bahwa ketika mereka berkumpul bersama, ternyata tidak saling berpikiran, bertukar pendapat, apa yang selama ini dirasakan. Nah, ternyata mereka tuh secara individual bermain HP. Nah,
iman bukanlah sekedar hal yang diwajari, tetapi nilai-nilai Kristiani yang dihidupi sehari-hari. Ini menyangkut kasih, pengampunan, kejujuran, dan kesabaran yang diperlihatkan dalam hubungan antar anggota keluarga. Sehingga seperti yang pernah katakan bahwa pertumbuhan iman itu pertama kali dilaksanakan dalam relasi dengan keluarga, relasi antar anggota keluarga. Nah, ada yang tahu nggak buah-buah kasih itu? Ada yang tahu? Ayo, anak-anak calon Risma. Ayo, calon Risma, buah kasih. Sebutkan salah satunya aja. Padahal kemarin tadi udah sebut kok. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Nah, itu yang tadi cuma itu. Karena mereka sering ada satu lagu yang merangkum buah kasih itu. Nah, lagu ini kasih itu sabar murah hati, percaya tak ampun dan tak dengki, kasih itu tak memiliki, kasih itu kekal serta abadi. Nah, dari lagu itu kita selalu menyadari bahwa kasih itu sabar. Sehingga dalam keluarga harus menanamkan buah-buah kasih tersebut. Nah, yang kedua, waktu bersama sebagai keluarga menjadi momen penting untuk memperkuat iman. Nah, waktu bersama waktu bersama sebagai keluarga menjadi momen penting untuk memperkuat iman. Waktu bersama yang adik-adik rasakan untuk menjadi momen penting untuk memperkuat iman. Yang pertama, makan bersama. Yang kedua, doa bersama. Nah, sering orang tua anak-anak melalaikan hal itu. Nah, ini menjadi tantangannya. Sering orang tua dan anak-anak melalaikan hal itu. Mungkin memang kata sadar bahwa mungkin ada kesibukan. Nah, tapi setidaknya pada satu kesempatan keluarga harus berkumpul untuk memperkuat iman. Nah, kemudian melalui doa bersama, membaca kitab suci, dan berbagi pengalaman rohani, anggota keluarga bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu kata-katanya, pengenalan akan Tuhan dan penerapan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka itu kata-katakan keluarga itu menjadi pertama menjadi lambang kasih Kristus kepada gereja. Nah, itu dekatnya sini melalui keluarga, anak pengenalan rohani dapat tumbuh bersama dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, sehingga pengenalan akan Tuhan itu pertama Tuhan itu dikenal pertama dalam keluarga. Kemudian dan penerapan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga muncul tantangan hadir. Nah, seperti yang tekanan karena kesibukan dan tekanan dari dunia luar seringkali dapat mengaburkan prioritas spiritual. Nah, HP itu, HP itu kan tekanan dari luar, tapi kesibukan tekanan dalam suatu tantangan yang terjadi pada keluarga yang sering menghambat pertemuan keluarga. Nah, terus tekanan dari luar, dunia luar itu seperti kadang pekerjaan, masuk pekerjaan karena tugas, pendidikan, sehingga terkadang kumpul keluarga itu jarang. Tapi saya nggak tahu di sini soalnya Pak Desi nanti kita masuk pertanyaan-pertanyaan reflektif.